ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Tanbih ya, berkaitan dengan ayat Al-Quran yang disebutkan di halaman 81, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Qala Syekhuna Abdurrahman syirkan syai'an. Fi syai'an nakiratun fi siyaqin nahyi. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan ya tentang i'rabnya. Kebanyakan antum waktu itu menjawab wala tusyriku bihi syai'an. Syai'an itu maf'ulun bihi. Terus Anda katakan syai'an itu na'at ya, sifat dari syirkan. Setelah dicek ke kitab I'rabul Quran yang punyanya Dr. Vicky yang ada di rumahnya, syai'an itu ada dua kemungkinan. Yang pertama maf'ulun bihi, wala tusyriku bihi syai'an, syai'annya maf'ulun bihi. Atau i'rab yang kedua, syai'an itu niyaba anil masdar atau naib anil maf'ul al mutlaq. Naib anil maf'ul al mutlaq ya. Sempat kepikir ana memikirkan mungkin naib anil maf'ul al mutlaq ya, namun agak ragu-ragu, makanya ana minta ambilkan di antum di mutammimah ya. Wallahu alam ya, seperti itu tadi. Sebagaimana ana katakan ke antum, dalam bab ini sahal rujuk kepada al-haq ya, kepada marji' itu lebih bagus. Jadi yang ada di i'rabnya orang yang sudah pakar-pakar dalam bidang bahasa Arab dan i'rab Al-Quran, mereka menyebutkan syai'an maf'ulun bihi atau naib anil masdar. Itu jawaban yang ada referensinya, yang lebih mutmain fil qalbi, lebih tenang di hati. Wadih ya. Kita lanjutkan. Qala al-musannif Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, kata beliau, fadalilu syamsi, dalil asy-syams, dalil matahari, wal qamar, dan qamar. Maksudnya apa? Dalil adanya orang yang menyembah matahari dan menyembah bulan. Dalil orang yang menyembah matahari dan menyembah bulan. Qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa min ayatihi al-lailu wan nahar, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah al-lailu wan nahar, malam dan siang, wasyamsu wal qamar, matahari dan bulan. Maksudnya di antara tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, adanya malam dan adanya siang. Wasyamsu wal qamar, adanya matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi, janganlah kalian sujud kepada matahari ya. Wala lil qamar, jangan pula kalian sujud kepada al-qamar. Qamar di situ bulan. Lihat di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara makhluknya Allah Azza wa Jalla adalah matahari dan bulan. Janganlah kalian menyembah matahari dan bulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna, namun sembahlah, sujudlah kalian
kepada zat yang telah menciptakan dia, yang menciptakan matahari dan bulan. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekhuna Abdurrahman Al-Adani rahimahullah, taqaddama ma'ana dzikru mujazi hadhil qaidatis salisah. Telah berlalu bersama kita penyebutan ringkas tentang kaidah yang ketiga ini, wahwa, yaitu annal musannifa rahimahullah ala tartibihi al-badi' wa ala husni tansiqihi li hadzal qawaid arada biha ayyumayyiza baina madhhabil muslimin al-muwahhidin wa baina madhhabil musyrikin. Bahwasannya musannif, ya, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dengan cara penyusunan beliau yang sangat indah dan penataan beliau yang sangat bagus terhadap kaidah-kaidah dalam Qaidul Arba ini, beliau ingin menjelaskan dengan kaidah-kaidah yang ada dalam Qaidul Arba ini untuk membedakan antara mazhab kaum muslimin al-muwahhidin dan antara mazhabnya kaum musyrikin, allati hasiluha wa mafaduha annahu la hujjata lil musyrikin fi kulli zamanin wa makanin, fa inna syirka huwa syirkun fi kulli zamanin wa makanin. Yang mana kesimpulannya adalah bahwasannya tidak ada hujjah, tidak ada alasan lagi bagi kaum musyrikin pada setiap zaman dan setiap tempat. Tidak ada alasan, tidak ada hujjah bagi kaum musyrikin. Kenapa? Fa inna syirka huwa syirkun fi kulli zamanin wa makan. Karena yang namanya syirik tetap syirik pada setiap waktu dan setiap tempat. Syirik ya tetap syirik. Fa innallaha azza wa jalla kaffara ulaikal mutaqaddimin. Sesungguhnya Allah azza wa jalla telah mengkafirkan mereka orang-orang mutaqaddimin, wa in aqarru bi katsirin min afradir rububiyah, meskipun mereka menetapkan banyak dari afrad ar-rububiyah. Lihat bahasanya Syekhuna Abdurrahman Al-Adani, ya. Ini benar ya ikhwan, yang tepat tuh seperti itu. Jadi kaum musyrikin dulu tidak menetapkan rububiyah secara totalitas kamil, namun katsir min afradir rububiyah. Afradur rububiyah itu contoh misalkan mencipta, itu kan afrad rububiyah. Memberi rezeki, afrad rububiyah. Nah, ini ada beberapa poin yang mereka masuk bagian rububiyah yang mereka ingkari, gitu loh. Li'annahum ja'alu bainahum wa bainallahi wasitatan, karena mereka telah menetapkan adanya perantara antara mereka dengan Allah azza wa jalla. Fa syara'a yadhkuru hadhil qaidah, sehingga beliau ya Syekh, itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, mulai menyebutkan kaidah ini. Liraddi ala man qol, dalam rangka untuk membantah orang yang mengatakan la yasihu tasfiyah baina man abadal asnam wal asjar wal authan. Jadi ada orang yang mengatakan tidak boleh, tidak bisa disamakan antara orang yang nyembah berhala, pohon dan wasan, wa baina man anzala hujjatahu bis salihin wa tawajjaha ilaihim wa ja'alahum syufa'a lahu indallahi subhanahu wa ta'ala wa wasitatan bainahu wa bainallah. Dan antara orang yang menitipkan hajatnya kepada orang-orang soleh
berharap kepada mereka, serta menjadikan mereka sebagai perantara antara mereka dan Allah Azza wa Jalla. Jadi ada orang yang mengatakan tidak bisa disamakan antara orang yang nyembah berhala dengan orang yang menitipkan hajatnya kepada orang-orang soleh yang diyakini sebagai perantara antara mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Bihujjatin anna lahum qurbah, dengan alasan orang-orang soleh ini memiliki qurbah, memiliki kedudukan di sisi Allah Azza wa Jalla. Wa anna lahum manzilatan wa jahan wa rif'atan indallahi tabaraka wa ta'ala, dan juga beralasan bahwasanya mereka memiliki manzilah, kedudukan dan posisi serta ketinggian di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Wa inna ma kaffarallahu al-musyrikin li'ibadatihim al-asnam, yang ada sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya mengkafirkan kaum musyrikin karena peribadatan mereka terhadap berhala. Jelas? Jadi mereka punya hujjah dengan alasan Allah Subhanahu wa taala mengkafirkan kaum musyrikin li'ibadatihim al-asnam, karena penyembahan mereka atau peribadatan mereka terhadap berhala. Itu alasan mereka. Faham? Jelas? Ya. Jadi ada orang yang mengatakan, wahai kalian, kalau mau kita bahasakan, wahai kalian Wahabi, ya, kenapa kalian menyamakan antara tindakan kami menjadikan orang-orang soleh sebagai perantara memberi syafaat? Alhamdulillah. Kemudian di sini disebutkan mereka mengatakan, misalkan di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, mereka mengatakan, wahai kalian orang-orang Wahabi, ya, kenapa kalian menyamakan tindakan kami dengan tindakan kaum musyrikin di zaman dahulu? Kaum musyrikin di zaman dahulu itu menyembah patung berhala, sedangkan tindakan kami adalah meletakkan hajat-hajat kami kepada orang-orang soleh agar disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kami titipkan kepada orang-orang soleh, kepada wali-wali kami tadi? Karena mereka adalah orang yang lahum manzilatun wajahun warif'atun indallahi Subhanahu wa taala, karena memiliki jah, ya, kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma kaffarallahu al-musyrikin li'ibadatihim al-asnam. Ya, Allah mengkafirkan kaum musyrikin karena mereka beribadah kepada berhala. Itu alasannya. Faham? Jadi syubhatnya mereka masih memahami kufurnya kaum musyrikin itu li'ibadatihim al-asnam. Jelas? Ya. Farad al-musannif rahimahullah, lalu musannif rahimahullah ayyubayyin anna alladhina ya'buduna al-qubur. Lihat kata Syekhuna Abdurrahman Al-Adani, ya. Di sini musannif, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ingin menjelaskan bahwasannya orang-orang yang menyembah kuburan, walladzina yatawajjahuna ilal anbiya'i was salihin, serta orang-orang yang berharap, ya,
meminta syafaat, bertawassul kepada para nabi dan orang-orang soleh, haula lahum nuzara, haula lahum nuzara wa lahum amsalun fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekhuna Abdurrahman Al-Adani rahimahullah, mereka-mereka yang yatawajjahuna ilal anbiya'i was solihin sebenarnya punya kemiripan, nuzara, punya orang-orang yang semisal, punya kawan gitu loh di zaman Nabi SAW. Jadi tindakan orang-orang yang di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau di zaman kita ini sekarang, yang mereka yatawajjahuna ila qabris salihin wa ila qabril awliya au ila qabril anbiya lahum nuzara wa amsal fi zamanin Nabi SAW. Mereka punya teman, punya kawan yang mirip dengan mereka di zaman Nabi SAW. Fa idza kuntum tatawajjahuna ila salihin fa inna hunaka fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam man tawajjaha ilal anbiya'i was salihin. Kalau kalian berharap kepada orang-orang soleh, maka sesungguhnya di sana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada juga orang yang berharap kepada para nabi dan orang-orang soleh. Wadih? Jelas? Ya. Fakama kanu kuffaran fa antum aidan idza asrartum ala fi'likum tasiruna ka ulaikal mutaqaddimin. Kalau kalian, ya, kalian itu dinyatakan kufar, maka demikian juga kalian. Jika kalian terus menerus pada perbuatan kalian tersebut, ya, kalau kalian terus menerus pada perbuatan kalian tadi, fa antum, kata beliau, idza asrartum ala fi'likum tasiru ka ulaikal mutaqaddimin. Kalau kalian terus-menerus melakukan seperti itu, ya sama kalian seperti mereka-mereka al-mutaqaddimin yang ada di zaman dahulu, yaitu orang-orang kufar juga. Fa inna haula al-kuffar fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam minhum man abadal ashjar wal ahjar wa minhum man abada syamsa wal qamar wa minhum man abadal malaikah. Karena orang-orang kufar yang ada di zaman Nabi SAW, mereka ada yang menyembah pohon, batu, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan. Di antara mereka ada juga yang menyembah malaikat. Wa minhum man abada ghaira dzalik, dan di antara mereka ada juga yang menyembah selain itu. Pertanyaannya, meronyak dikit. Apa dalil orang yang menyembah di zaman Nabi SAW ada yang menyembah al-ashjar wal ahjar? Afan. Apa dalilnya bahwasanya di zaman Rasul ada orang yang menyembah matahari dan bulan, yang menyembah pohon dan batu? Apa dalilnya? Ada yang menyembah di zaman Nabi SAW peribadatan itu, ada yang menyembah pohon dan menyembah batu. Apa dalilnya? Mandi. Terus. Nabi Waqid radhiyallahu anhu anna Nabi lama kharajna ila Hunain wa nam qudasa. An Abi Waqid al-Laitsi radhiyallahu anhu qala gimana deh? An Abi Waqid al-Laitsi radhiyallahu anhu qala indama kharajna ila Hunain. Terus enggak apa-apa terus. Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu ila Hunain. Qudasa abdin bikufin. Famarona bisidratin. Yaqub. Famarona bisidratin lil musyrikin yaqufuna indaha wa Enggak ada gitu. Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu yauma Hunain wa nahnu hudatsa wa'adin bi kufrin famarrana bi sidratin walil musyrikin sidratun yuqalu laha dzatu anwat
Faqulna ya Rasulullah ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhata anwat. Faqala, terus Ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar, innaha sunan. Qultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat Banu Israil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Ya. Kemudian wa minhum man 'abada asy-syamsa wal qamar wa minhum man 'abadal malaikah. Di antara mereka ada yang nyembah malaikat. Apa dalilnya? Tadi juga sama. Wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaban. Wa minhum man 'abada ghaira dzalik. Fa kama taqaddam anna al-ibrah laysat bin nadhar ila al-ma'bud. Sebagaimana yang telah lalu bahwasanya ibrah, tolak ukur itu bukan kita tinjau kepada ma'budnya. Wa innamal ibrah bisarfil ibadah ila ghairillahi kainan man kana. Namun yang menjadi tolak ukur adalah memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faman sarafa atau faman surifat lahul ibadah fa innahu qad uttukhidha rabban wa niddan min dunillah. Maka siapa yang tatkala ibadah itu dipalingkan kepada dia, maka sungguh sesuatu itu jadi telah dijadikan sebagai rabb dan nid dari selain Allah Azza wa Jalla. Fal ibratu bisarfil ibadah la bin nazar ilal ma'bud. Nah, ini kaidah ya. Al ibrah bisarfil ibadah la bin nazar ilal ma'bud. Jadi tolak ukur, patokan menilai syirik atau bukan kepada ma'budnya, tapi kepada fi'lul abdi, yaitu sarful ibadah ila ghairillah. Thumma dhahaba al-musannif yastadil bil ayat ala wujuhi ibadati ghairillahi ta'ala fi hadhil madhkurat. Kemudian Syekh ya beralih menyebutkan dalil-dalil ya tentang banyaknya peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala ya pada perkara-perkara yang beliau sebutkan ini. Faqal, beliau sebutkan fadalil syamsi wal qamar ay ad-dalil ala anna syamsa wal qamar mimma ubida min dunillahi tabaraka wa ta'ala. Wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Nabbahallahu subhanahu wa ta'ala ala syai'in min makhluqatihi al-azima wal ajibah ad-dalatu ala kamali sultanihi wa ala kamali qudratihi wa nufudhi masyiatihi bisyamsi wal qamar. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan tanbih tentang sesuatu dari kalangan makhluk-makhluk yang sangat besar dan sangat mengagumkan. Itu menunjukkan tentang kesempurnaan kekuasaan Allah dan sempurnanya kudrahnya Allah Subhanahu wa taala serta sempurnanya berlangsungnya masya Allah Azza wa Jalla. Apa tanbih tersebut, makhluk tersebut, yaitu matahari dan bulan, siang dan malam. Hadhil makhluqat allati laha al-manafi' al-azima wal fawaid al-katsira lil ibad. Makhluk yang seperti ini memiliki manfaat yang sangat besar ya, dan juga fawaid yang sangat banyak bagi seluruh makhluk. Matahari dan bulan ini nanti di hari kiamat akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka. Apa ayatnya? Tahu bentuk? Ada dalam Al-Qur'an, anda lupa. Ya Allah. Itu nanti akan dilemparkan ke dalam neraka untuk menambah panasnya neraka. Jadi matahari itu dimasukkan ke dalam neraka, bukan sebagai siksaan, tapi bukan menyiksa matahari, untuk menambah panasnya neraka tersebut. Wa min ayatihi al-lail wan nahar, dan diantara tanda-tanda makhluknya Allah Azza wa Jalla adalah siang dan malam. Di sini disebutkan malam dan siang ya. Kalau dalam Al-Quran itu malam dan siang, karena malam dulu baru siang. Kalau kita siang malam kan. Nah, ada orang bilang
malam siang. Antum kalau pidato bahasa Indonesia malam dan siang mungkin diketawai, yang benar siang dan malam. Al-lail bidzulamihi wa sukunihi wan nahar bidiyaihi khalaqahumullah. Malam dengan kegelapannya dan ketenangannya malam hari, siang dengan cahaya yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka keduanya. Wasyamsu wal qamar, matahari dan bulan. Khalaqas syamsa wal qamar, Allah ciptakan matahari dan bulan. Wa ja'alahuma asbaban likatsirin min masalihil ibad fi abdanihim. Allah jadikan keduanya merupakan sebab. Ya, ingat di sini bahasanya asbab, sebab. Matahari dan bulan adalah sebab untuk seluruh makhluk agar mendapatkan apa? Masalih mereka, baik di badan mereka, wa abadan hayawanatihim, ataupun badan hewan-hewan mereka, wa fi umuri ma'ashihim, atau pada perkara yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Bihima ya'rifunal ayyam wal asabi', dengan matahari dan bulan mereka tahu mana hari mana pekan. Wa bihima ya'rifuna syuhur was sanawat, dengan matahari dan bulan mereka tahu bulan dan tahun. Wa bihima ya'rifunal mudad, ya, wal ajal linikahihim wa idadihim, dan dengan matahari dan bulan mereka tahu al-mudad, tahu mudad itu jamak dari muddah, durasi, ya. Wal ajal linikahihim wa idadihim. Jadi dengan matahari dan bulan mereka bisa tahu apa? Durasi, batas waktunya, ya, berkaitan dengan pernikahan atau berkaitan dengan idad itu iddah, masa iddahnya, ya. Nikahnya sudah sekian tahun gitu loh. Oh, masa iddahnya sekian bulan. Juga bisa tahu buyu'ihim wa yuduyunihim, dengan matahari dan bulan mereka tahu utang. Oh, utang saya sudah setahun, jual belinya gitu loh. Wa ghairi dzalik. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar, janganlah kalian menyembah matahari dan bulan, yakni wa in kanat hadhil makhluqat azimatan wa ajiba lakin la yajuzu mahma azumat. Akan tetap, meskipun makhluk-makhluk ini adalah makhluk yang azima wa ajiba, akan tetapi tidak diperbolehkan untuk disembah meskipun besar. Wa mimma wa mahma jallat, meskipun nampak sekali jelas. Wa mahma kathurat manafi'uha, meskipun banyak kemanfaatannya. La yujuzu an tusraf laha al ibadah min dunillah, tidak boleh ibadah dipalingkan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, asal kesyirikan itu ya ikhwan ada dua. Peribadatan kepada orang-orang saleh itu terjadi pada kaumnya Nabi Nuh, dan peribadatan kepada matahari, bulan, wal kawakib terjadi pada kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa hadza fihi dalalatun ala anna hunaka minal Arab man abada syamsa wal qamar. Nah, pada ayat la tasjudu lisyamsi wala lil qamar, ini dalil menunjukkan di kalangan bangsa Arab itu ada orang yang menyembah matahari dan menyembah bulan. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan. Wa dalilu ala dzalika aidan ala kauni syamsi wal qamar ubidata min dunillah. Dan di antara dalil yang menunjukkan matahari dan bulan itu disembah dari selain Allah Azza wa Jalla, qaulullah ta'ala mukhbiran anil hudhud, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala mukhbiran, yang memberitakan tentang hudhud. Nah, kayak seperti ini ya kawan, mukhbiran itu kan sifat ya. Ya, sifat. Itu langsung antum tembak hal. Ya, langsung antum tembak hal. Tentang hudhud. Hudhud ini banyak ya kawan, di Saudi juga ada. Ada hudhud. Tidak tahu kalau di Indonesia mungkin langka ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman mukhbiran anil hudhud,
Lihat ya, Allah memberitakan tentang hudhud. Berarti ini ucapan hudhud ya, dinukilkan oleh Allah Azza wa Jalla. Inni wajadtum ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in walaha arsyun azim. Kata hudhud, aku mendapati ada seorang wanita yang memimpin, berkuasa pada mereka. Berkuasa pada siapa ini? Pada penduduk Sabah. Wa utiyat min kulli syai'. Wanita ini diberi kekuasaan dari segala sesuatu. Punya kekuasaan dia, perempuan dia. Wala arsyun azim, dan dia punya arsyun azim, sehingga sana yang sangat besar. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Aku dapati dia dan kaumnya menyembah matahari dari selain Allah Azza wa Jalla. Ada ya, memang benar. Jadi gini, cara peribadatan mereka tuh. Jadi ada dua tempat mereka. Ada namanya Ma'badus Syamsi, ada namanya Arash Bilqis. Jadi ada dua lokasi. Jarak satu lokasi dengan satu lokasi itu mungkin dari sini jalan kaki jauh. Dari sini ke mungkin Masjid Tauhidur Rahman lah. Jaraknya lebih kurang gitu. Orang Yaman bilang, "Syarada qaik. 8 kilo, 9 kilo. Mana pas ana coba, mana naik angkot jauh." Nah, yang pertama itu kemarin kami kunjung itu Ma'badus Syams. Masuk kalau tidak salah bayar 1.000 real, 1.000 real Yaman, 10.000 lah. Yang jaganya kayak kakek. Anda lihat, jadi ada batu, kalau untuk lihat di Google yang pancangan batu itu, ya, dia ada batu-batu tegak-tegak itu. Nah, itu ngepas ke matahari terbit sama matahari terbenam. Jadi posisinya ada batu, jadi kalau dia ngarah ke batu itu langsung ngepas ke matahari. Ada aksara-aksara kuno. Nah, itu yang Arash Bilqis, Ma'badus Syams mereka menyebutnya, tempat nyembah matahari. Nah, dari tempat itu tadi ada lagi istananya disebut dengan Arsy Bilqis. Nah, di Arsy Bilqis itu sama juga, ada juga yang seperti itu tadi, batu-batu pancangan itu tadi, ya, tinggi batunya, tiangnya mungkin sebesar anu ini tadi, batu rata, bukan coran, bukan, tapi batu dipahat. Nah, ini memang ada dalam artian yang Bilqis ini, yang katanya Bilqis ya namanya, walaupun itu Israiliyat ya, memang ada di Yaman, di wilayah Sabah, Ma'rib, bukan di Wonosobo. Kok ada yang bilang di Wonosobo? Ada. Tulis, silakan buka di YouTube ya, Istana Bilqis Wonosobo, atau pokoknya Ustadz itu sampai menulis suatu buku, hasil penelitiannya bertahun-tahun. Nah, bayangkanlah, lebih lama lagi penelitian itu, bertahun-tahun. Dia menyimpulkan bahwasannya Ratu Bilqis itu wilayahnya ada dulu kerajaannya ada di Borobudur. Ada di Borobudur, karena setelah disebutkan dalam Al-Quran itu, jannataini an yaminin wa shiman, ada 2 kebun. Nah, 2 kebun itu, 2 hutan itu dia sebutkan alas apa pokoknya yang ada di Salatiga dan yang ada di Wonosobo, seperti itu. Nah, makanya Sabak itu makna dari Wonosobo. Nah, dan Borobudur itu juga bangun, katanya yang dibangunnya adalah Nabiullah Sulaiman. Makanya ada di Jogja Sleman. Antum tonton aja YouTube, hampir 1 jam ya. Nanti kalau antum nggak percaya, nanti anak bukakan, anak share, hampir 1 jam anak tonton, anak dengarkan. Aduh, Pak Ustadz ini tadi. Nah, jadi dia di Indonesia. Nah, itu di Indonesia, di Yaman. Anak sudah pernah ke situ. Jadi ke tempat ini anak sudah pernah. Jauh-jauh sama-sama Syekh Abdullah kemarin, anak penasaran. Ya, supaya kalau baca ayat kayak gini nggak ngambang gimana gitu loh, ya. Jadi
Ya memang kalau untuk ke tempat yang paling murah, kalau mau jalan-jalan itu yang paling murah tuh di Yaman itulah. Antum kalau pengen jalan-jalan itu paling murah tuh Yaman. Kenapa paling murah Yaman? Untuk makan bisa antum tinggal ke markis-markis itu tadi kan. Nggak percaya orang anak ke Yaman 14 hari itu cuma habis duit 5 juta selama di Yaman itu pun agak boros lah itu ya. Untuk transportasi saja 14 hari itu ya. Selain tiket Saudi yang kalau anak pulang yang itu yang di Yaman aja ya, di Yaman ya sekitar gitu. Anak kasihkan sama Syekh Abdullah itu 5 juta. Pokoknya 5 juta itu udah sampai dari Mekah sampai Yaman, sampai anak terbang ke Aden, anak tiket sendiri kan, dari terbang lagi balik anak naik pesawat dari Aden menuju Jeddah. Nah duit yang anak kasihkan 5 juta itu cukup selama 14 hari dari ongkos ke Mekah ya, ongkos dari Mekah itu sampai ke bandara Aden. Nah, 14 hari ya. Terus gimana makannya? Kami kan keliling markis, malam ini di sini, malam ini besok sini, malam di sini. Jadi di 5 juta itu cukup untuk transportasi. Jadi kalau antum mau jalan-jalan city tour ya di Yaman itulah yang murah. Antum mau dari utara ke selatan itu ya kayak gitu, paling antum siapkan biaya ongkos transportasi sama visa masuk Yaman murah seperti itu. Nah sampailah kami ke tempat ini, 2 hari kami di Ma'rib, 2 malam kami nginep ke tempat Arasnya Bilqis atau Ma'badus Syams itu tadi. Nah memang Ma'rib ini provinsi yang cukup bagus ya, bagus sekali Ma'rib itu ya. Katanya juga yang kemarin kami mau coba ke bendungan yang disebutkan dalam surat Saba itu kan ada bendungan kan. Nah, tapi kata Syekh Amin nggak bisa kalian ke sana karena separuh wilayah, karena ditutup. Separuh wilayah itu dikuasai oleh Houthi, separuh dikuasai oleh Syar'i, ditutup juga. Nanti khawatir ada perang, tidak boleh orang ke sana. Paling kami kemarin ke Arash Bilqis sama Ma'badus Syams. Jadi ada 2 lokasi yang berbeda, sama-sama tempat punyanya si Bilqis semua. Satu Ma'badus Syams, tempat dia nyembah matahari. Satu lagi itu tadi yang Arash Bilqis. Arash Bilqis itu istananya dia lah, apa namanya, keraton lah istilah kitanya, keratonnya dia. Dan itu memang ada di negara Yaman ya, Yaman Utara, yang masih banyak target untuk yang nak dikunjungi di Yaman. Yang anak mudah-mudahan nanti suatu saat bisa lagi kunjung lagi, Sumur Barhud. Sumur Barhud yang disebutkan oleh Nabi SAW, khairu ma'il ardi ma'u zamzam, sebaik-baik air di muka bumi adalah air Zamzam, dan seburuk-buruk air di muka bumi bi'r Barhud, air dari sumur Barhud ya. Gitu aja yang disebutkan oleh Nabi SAW. Adapun kisah yang kata orang itu markasnya jin, kandangnya jin segala macam, wallahu alam tidak ada yang sahih. Yang jelasnya Nabi SAW menyebutkan itu air yang busuk, airnya tidak bagus. Wallahu alam. Memang banyak keanehan di sumur itu. Letaknya di Hadramaut, di wilayah antara Yaman dengan Oman. Nah kemarin kami pengen ke sana tapi tidak jauh katanya, jauh ya. Yaman itu kota tua ya, banyak peninggalan sebenarnya, yang banyak keunikan yang kota tua ya. Kalau ketemu hadis disebutkan Aden, udah pernah ke Aden ya, Ma'rib sudah pernah. Yang tadi yang Hadramaut tadi yang ada sumur Barhud itu kan juga disebutkan dalam hadis. Nanti kalau sudah ini, anak ada beberapa tempat yang anak penasaran. Tabuk. Kalau kemarin sudah anak ke Badr, anak tahu jaraknya sekian. Madinah Badr itu 150 km. Dan pengen juga ke Tabuk. Tabuk itu kan tempat perangnya Rasul dan para sahabat, perang Tabuk itu tadi kan. Tabuk. Di sana ya kita bisa banyak faedah ya, banyak faedah mengetahui tempat-tempat seperti ini, banyak faedah apa untuk mengambil ibrah
Antum bisa bayangkan kayak pas anak ke Badar kemarin, luar biasa mereka para sahabat. Pelajaran yang bisa anak ambil yaitu luar biasanya para sahabat, mereka jalan kaki dari Madinah ke Badar 150 km jalan kaki di bulan Ramadan. Jumlah mereka cuma 300, mereka harus berhadapan dengan 1000. Nah, ini ada ibrah yang bisa kita ambil. Lihat semangat dan kuatnya iman para sahabat. Antum kalau diajak duel udah mundur kan? Ini bulan puasa pula, disuruh ngecor aja misalkan, aduh bulan puasa Ustaz, itu tadi. Sahabat enggak kayak gitu. Setiap perjalanan itu ada pelajaran yang bisa kita ambil. Perjalanan dari Mekah ke Yaman, waduh, antum bisa bayangkan ke Ma'rib. Anak ke Ma'rib itu kemana? Antum tahu Ma'rib itu? Sabak Ma'rib itu kampungnya Uwais Al-Qarni, namanya Murad. Ya, antum bisa bayangkan untuk perjalanan dari perbatasan Yaman ke Mekah itu 24 jam menggunakan bus. Belum lagi dari perbatasan Yaman menuju Ma'rib bisa sampai 15 sampai 20 jam. Ya. Uwais Al-Qarni gendong emaknya. Itu perjalanan mobil loh. Yang Anda bilang 24 jam, belasan jam ini perjalanan mobil, bukan jalan kaki. Uwais Al-Qarni naik apa dia? Gendong emaknya dari Ma'rib ke Mekah. Anda bisa bayangkan berapa jarak yang ditempuh digendong emaknya. Sehingga dalam suatu perjalanan itu ikhwan banyak ibrah yang bisa kita ambil ya. Jadi makanya kata Al-Imam Syafi'i, taragab fa inna fil ghurba khamsatu fawaid. Engkau sudah merantau, karena dengan merantau itu kalian akan bisa mengambil banyak faedah ya. Nah, ilmu merantau itulah yang kadang tidak didapatkan oleh orang yang kadang cuma belajarnya lokal ya, cuma belajarnya lokal. Apalagi kalau cuma belajarnya, maaf, cuma online, duduk depan kamera, nggak bisa cerita-cerita kayak gini ya. Beda lah kita cerita dengan orang yang cerita cuma teori, dengan orang yang dalam agama ini ada namanya apa? Ainul yakin, ada ilmu yakin, ada hakul yakin, ada ilmu yakin ya. Kalau ilmu yakin itu baru teori dia ya. Ada ilmu yakin, ainul yakin, ada hakul yakin. Kalau ilmu yakin baru teori, kalau ainul yakin cuman baru lihat saja, lihat. Nah, kalau hakul yakin dia merasakan langsung, namanya hakul yakin. Nah, kalau kita ini tadi sudah ngerasakan langsung. Nah, perjalanan-perjalanan yang seperti itu. Jadi bukan sekedar teori. Makanya Ana sering bilang sama antum, memotivasi antum semua, belajar antum harus di alam nyata, lakukan rihlah, safar ya, karena banyak faedah safar itu tadi, banyak manfaat. Jangan antum cuma sekedar yang penting saya itu belajar dapat gelar S1, S2. Nah, itu enggak, harus antum betul-betul ada belajar di alam nyata, lakukan rihlah sehingga antum bisa merasakan bagaimana di dunia ini tadi. Lihat kayak orang Palembang, ada yang haji pakai dulu di Vius, dia umroh naik sepeda. Bayangkan antum naik sepeda. Jadi kalau ada orang bilang itu kan punya nilai tersendiri loh. Perjuangan-perjuangan dalam belajar, perjuangan dalam menuntut ilmu, nah itu punya nilai sendiri, pengorbanan. Kayak Abdul Razak misalkan, dia nanti di hari kemudian dia bilang, misalkan apa namanya, muridnya Abdul Razak nangis, ayah jangan tinggalkan aku, mau di pondok. Abdul Razak bisa dia nasihatin santrinya, sabar, sabar, nih ustadzmu udah dibuang sama bapak tamat SD. Ya enggak? Tamat SD antum Abdul Razak ya? Ya tamat SD antum. Ditaruh ya, di mana pertama kali? Di Dabu. Nah, Abdul Razak udah bilang bisa dia. Ini dulu
ditaruh bapak juga tamat SD. Umur baru sekian belas tahun udah ditaruh lagi di Jawa Timur. Jauh loh, satu Batam taruh di Ngawi antum ya. Di Ngawi jauh, Ngawi antum, Batam Ngawi loh. 2 kali naik pesawat ya. Diantar antum ke pondok. Naik travel. Jadi ada nilai lebih. Tapi kalau cuma antum belajar online, tahu-tahu udah jadi ustad, terus nggak pernah nyantri, terus antum ngurus pondok pesantren, diamin santri, sabar ya nak, iya. Nanti dia bilang, ustad aja dulu, nggak mondok. Ustaz nggak ngerasain sih menderitanya di pondok, cuman teori doang katanya. Ya mana? Ustad itu belajarnya dulu online di rumah aja, terus jadi ustad. Coba ustad rasain gimana rasanya ditinggal abi di pondok. Nah, gimana? Nggak bisa jawab antum. Ya pada? Kalau kayak kita kayak Ana, Ustadz Siraid, Ustadz Syarif, kami bisa. Antum cuma lauk tempe, kami bilang tempe aja antum banyak-banyak syukur. Kita aja dulu lauk kentang, nggak ada rasanya. Bisa nggak? Bisa. Ini aja nggak ada kipas. Kita tuh berminggu-minggu nggak nyala listrik diffuse, panas. Antum cuma baru nggak ada AC, udah protes, kan bisa nggak? Bisa. Itu tadi. Makanya sekarang itu ana cari orang yang jujuran ya. Ana cari orang yang mau ngajar di Darul Hadis ini, orang yang siap bertahun, dari orang-orang yang terlatih. Ana ndak butuh orang yang ngajar di Darul Hadis ini mau gelarnya magister, S2, S3, S4, S-Teler, ana ndak butuh. Tapi kalau dia orang yang pernah pondok pesantren dan pernah menderita di pondok pesantren, ahlan wa sahlan wa marhaban. Itu yang ana cari. Ya. Ana ndak butuh orang bergelar. Karena ana yang bukan butuh gelar untuk ngajar di sini. Tapi yang ana butuhkan adalah perjuangan dia selama menuntut ilmu. Nah, itu nilai lebih. Karena ana membutuhkan orang yang bisa ngasih contoh ke murid bahwasanya dia juga ngalami penderitaan. Difahami ya? Seperti itu. Itu seputar Arsh Bilqis. Faminal Arab man abada syamsa min dunillah wa la'alla dzalika bisababi qurbi aw dukhulil furs ilaihim. Di kalangan bangsa Arab juga ada yang menyembah matahari. Ya. Mungkin barangkali hal tersebut terjadi dengan sebab dekat atau masuknya furs pada mereka. Tahu untuk Furs di sini? Persia. Masuknya Persia kepada mereka. Wa minhum man ta'allaqa bin nujum wal kawakib. Di antara mereka ada yang menyembah matahari dan bulan. Kama fi hadithi Zaid ibn Khalid al-Juhani, hina ma asbahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala ithri sama'in minal lail, ala ithri ma'in minal lail, ala ithri lailatin mutirah. Dulu disebutkan dalam hadis Zaid ibn Khalid al-Juhani, ketika Nabi SAW salat subuh pada sisa bekas turun hujan di malam hari, faqal, lalu Nabi SAW mengatakan, tadrun madza qala rabbukum, tahukah kalian apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Mereka mengatakan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qal fa innahu qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah azza wajalla menyatakan asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Hamba-hambaku itu ada yang di pagi harinya beriman kepadaku dan ada yang kufur. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Adapun orang yang mengatakan kami diberi hujan karena Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kaukab. Maka itu orang yang beriman kepadaku dan kufur kepada bintang. Wa amma man qala mutirna bi nau'i kadza wa nau'i kadza, fadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukab.
Adapun orang yang mengatakan kami diberi hujan dengan ini dan ini, maka itu orang yang kufur kepadaku dan beriman dengan bintang. Jelas? Kata Allah Azza wa Jalla, di pagi hari ada hamba-hambaku yang beriman kepadaku dan ada yang kufur. Orang yang mengatakan mutirna bi fadlillahi wa rahmati, aku diberi hujan dengan karunia dan rahmat Allah, berarti itu orang yang beriman kepadaku dan kufur kepada bintang. Wa amma man qala mutirna bi nau'i kadza au nau'i kadza, kalau ada yang bilang kami diberi hujan karena munculnya bintang ini, karena sebab bintang ini, fadzalika kafirun bi wa mu'minun bil kaukab. Faminal arab man abada syamsa wal qamar wa minal arab man abada nujum wal kawakib. Di kalangan bangsa Arab ada yang menyembah matahari dan bulan, ada pula yang menyembah bintang dan kawakib. Ya. Sama ya, kawakib juga, bintang juga. Cuma bedanya ada yang besar, ada yang kecil. Wala yasihu sarful ibadati ilaiha, dan tidak dibolehkan memalingkan ibadah kepadanya. Wala yasihu an tuj'al ma'allahi fir rububiyyah, dan juga tidak benar makhluk-makhluk ini tadi dijadikan bersamaan Allah dalam bab rububiyah. Walaisa laha haqqun fil uluhiyah, karena dia tidak punya hak dalam bab uluhiyah. Wa inna ma hiya makhluqat mudabbarah wa musayyarah wa makhluqatun lillah. Semuanya ini tadi, matahari, bulan, siang dan malam, kawakib, nujum dan yang semisalnya, adalah makhluqat mudabbarah musayyarah, makhluk yang dikendalikan, yang diatur dan tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Fal wajib ayyu'badullah, yang wajib adalah justru Allah yang harus disembah. Wa ayyutawajjah ilaihi, dan yang wajib adalah berharap hanya kepada Allah. Alladzi khalaqa wa abda'a hadhil makhluqat al-azima wal ajibah, yaitu Allah yang menciptakan dan memunculkan makhluk-makhluk yang sangat besar lagi mengagumkan ini tadi. Itu penjelasan Syekh Abdurrahman Al-Adani rahimahullah ta'ala. Jelas ya? Untuk hafalkan ayat ini tadi ya. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha arsyun azim. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Antum hafalkan ini tadi ya. Tambahan untuk ayat yang tadi, yang wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan juga antum hafalkan ayat inni wajadtum ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha arsyun azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Wallahu ta'ala naktafi bihadza.